Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan yang ke-6 ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas perlindungan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami bisa memasuki bulan yang ke-6 ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah, kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 14, ayat 16 dan 17 dan ayat 26 yang berbunyi demikian. Dan aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ayat 26, namun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di zaman sekarang ini banyak sekali orang mengalami kesedihan, kesusahan hati karena begitu banyak bencana, kejahatan, berbagai macam kejadian yang terjadi di dunia ini, sehingga banyak orang kehilangan sukacita. Hari ini saya berikan temanya adalah sukacita yang penuh. Sekali lagi, sukacita yang penuh. Kenapa manusia bisa lawan daripada sukacita itu adalah duka cita? Sekarang banyak orang bersukacita kalau uang banyak, kalau dapat gaji yang besar, kalau dihargai orang. Tetapi sukacita yang penuh itu bukan tergantung situasi yang menyenangkan, tapi apapun keadaan yang kita alami, tetap bersukacita sebab ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Nah, kapan mulai manusia kehilangan sukacita? Sejak manusia yaitu jatuh ke dalam dosa, dia lebih mempercayai perkataan iblis daripada firman Yahweh, sehingga dia memakan buah pohon yang dilarang oleh Yahweh, dan saat itu hilanglah sukacita dari manusia. Saudaraku, Yahweh tidak senang melihat manusia di dalam berduka cita. Karena itulah Yahweh berubah menjadi manusia di dalam Yesus HaMasiah. Dia turun ke bumi, Dia menyatakan berbagai macam mujizat yang tidak pernah nabi-nabi yang lain lakukan, tapi Yesus HaMasiah lakukan, sehingga orang yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, bahkan yang mati pun dihidupkan. Tidak berhenti di situ, Yesus HaMasiah mati di atas kayu salib, bahwa Dia di dalam Ibrani pasal 10 ayat 12 dan 14, Dia sesudah mempersembahkan satu korban karena dosa, Dia duduk di sebelah kanan Elohim. Sebab oleh satu persembahan Dia telah menyempurnakan mereka yang dikuduskan sampai selamanya. Jadi kita tahu dosa itulah yang membuat manusia hilang sukacita. Maka Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia mengambil seluruh hukuman kita. Ya, bagaimana kita tahu seluruh dosa-dosa kita ditanggung oleh Dia di atas kayu salib. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57, syukur
kepada Yahweh yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus HaMasiah. Jadi pertama-tama kenapa kita bersukacita penuh? Dosa kita sudah diampuni oleh Yesus HaMasiah melalui tubuh dan darahnya. Kalau masih ada orang berkata dosa masa lalu itu sudah dihapus. Dosa yang sekarang ketika kita mengaku dosa juga dihapus. Maka kalau engkau sudah diampuni dosamu, tentu engkau bersukacita. Bukan karena banyak uang, bukan karena dihargai orang, bukan karena engkau menerima hal yang menyenangkan, tapi yang pertama, sumber daripada sukacita itu kalau dosamu sudah diampuni. Yang kedua, karena Yesus menjamin bagi kita hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian, supaya kita lebih jelas mendengarkannya. Ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi, hidup kekal itu bukan angan-angan saja, bukan mudah-mudahan, tetapi Yesus mengatakan tadi, siapa yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia memperoleh hidup yang kekal dan akhir zaman dibangkitkan. Maka sukacita kita penuh. Kapanpun kita mati, nggak perlu takut. Sebab apa? Sudah ada kepastian untuk masuk surga. Apalagi yang membuat kita bersukacita, bahwa kita bersukacita, nama kita sudah tertulis di surga dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Jangan bersukacita, kata Tuhan Yesus, karena roh-roh lain itu tunduk kepadamu, tapi bersukacitalah sebab namamu tertulis di surga. Artinya kita sudah penghuni kerajaan surga sekalipun belum masuk, tapi sudah didata bahwa nama kita ada di surga. Harusnya kita bersukacita karena ada kepastian. Saya sering katakan, yang menjamin kita masuk surga bukan agama, bukan nama gereja, bukan juga karena kita berbuat baik, bukan. Tetapi Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus kita, membayar lunas segala dosa-dosa yang kita lakukan, maupun dosa keturunan dari nenek moyang kita. Nah, apalagi yang membuat kita bersukacita, saudaraku, kita bersukacita sebab Tuhan Yesus setelah dia mengadakan banyak mujizat, terus dia ditangkap, disalibkan. Setelah disalibkan, dikubur, hari ketiga dia bangkit. Setelah bangkit tidak langsung naik ke surga, tapi dia masih berada di bumi 40 hari baru naik ke surga. Kenapa Yesus naik ke surga? Ini sukacita yang berikutnya bagi kita. Dia pergi ke surga, sediakan tempat bagi kita, dan nanti dia akan datang menjemput kita. Tadi kita sudah terdaftar di surga. Sekarang setelah dia naik ke surga, dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ini luar biasa, saudaraku. Sudah nama kita terdaftar di surga, Yesus HaMasiah naik ke surga, sediain tempat bagi kita.
Nanti di akhir zaman ini dia datang lagi ke dunia menjemput anak-anak pilihannya. Tentunya ini yang membuat kita bersukacita. Karena apa? Karena kita sudah ada jaminan untuk masuk surga. Tadi sudah terdaftar di surga, terus sekarang Tuhan Yesus naik ke surga, dan nanti dia datang lagi jemput kita, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Harusnya, kalaupun kita nggak dihargai orang, kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Mungkin kita selalu direndahin orang karena miskin, karena nggak berpendidikan, tidak perlu sedih. Ingat, namamu sudah terdaftar di surga, dan Yeshua HaMasiah sudah naik ke surga sediakan tempat bagimu. Siap-siaplah untuk dibawa masuk surga. Dan di surga nanti lantainya dari emas, ya, temboknya dari permata, pintu gerbangnya dari mutiara. Kalau di dunia engkau tidak punya emas, engkau tidak perlu sedih. Sebab apa? Di surga nanti hanya buat injak kakimu itu emas. Gak perlu dikalung, gak perlu dianting, ya, gak perlu dicincin, justru buat injakan kakimu. Karena itu jangan sedih, bersukacita. Kapanpun Tuhan Yesus datang, bersyukurlah engkau. Apapun keadaan dunia yang sedang terjadi saat ini, engkau tidak perlu sedih, takut, cemas, tetapi engkau bersukacita. Ingat, engkau punya Bapa di surga yang selalu menjagaimu, melindungimu, karena Dia adalah Immanuel bagimu, artinya Elohim beserta kita setiap saat, memberikan kekuatan penghiburan bagi kita. Nah, apalagi yang membuat kita bersukacita? Tadi sudah dijelaskan, namun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur yang sejati adalah Roh Kudus. Kalau engkau pergi ke tempat rekreasi mungkin atau tempat hiburan yang lain, kelihatannya engkau terhibur, ya, sukacita hatimu, tapi itu sukacita semu, sementara. Karena apa? Karena itu tidak bisa membuat rohmu bersukacita selamanya. Tapi jika ada Roh Kudus, tadi Bapak sudah sediakan tempat bagi kita, Dia datang jemput kita lagi, dikasih lagi penolong yang setia bagi kita, yaitu Roh Kudus. Jadi kita bersyukur, kita nggak sendirian, ada Roh Kudus yang senantiasa menguatkan, meneguhkan, dan menghibur kita. Kalau kita dikuatkan, diteguhkan, pasti bersukacita. Kita ingat ketika Stefanus memberitakan Injil, dilarang oleh ahli Taurat sehingga dibawa keluar kota, dilempari batu. Saat dilempari batu, Stefanus masih berdoa, dan doanya, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya hati Stefanus tidak sakit hati. Hati Stefanus tidak sedih, tapi bersukacita. Sekalipun tubuhnya itu dilemparin batu, saya percaya sakit, tetapi kehadiran Roh Kudus dalam diri Stefanus membuat dia terhibur sehingga dia meninggal di dalam damai sejahtera. Saat ini apapun kesulitanmu, percayalah, ada penghibur yang sejati, namanya Roh Kudus. Maka bersukacitalah engkau menghadapi keadaan apapun. Sebab apa? Ingat tadi, dosa kita sudah ditebus. Dan Tuhan Yesus sudah sediain tempat bagi kita. Dia akan datang lagi jemput kita, supaya ya di mana Dia berada, kita pun berada. Nama kita sudah terdaftar. Dia utus lagi Roh Kudus, menolong kita, menguatkan kita, menghiburkan kita setiap saat. Maka bersukacitalah setiap waktu. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5:16, bersukacitalah senantiasa.
Sekali lagi katakan bersukacitalah. Apapun keadaan dunia ini, jangan mempengaruhi suasana hatimu, karena di hatimu ada firman Yahweh, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, maka bersukacitalah senantiasa. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersuka cita karena begitu besar pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, jaminan-Mu bagi kami. Segala dosa-dosa yang kami perbuat, segala dosa turunan dari nenek moyang kami, Engkau sudah hapus di atas kayu salib. Dan Engkau sudah naik ke surga sediakan tempat bagi kami, dan memberikan Roh-Mu yang kudus juga untuk menolong kami, mengajari kami, membimbing kami. Dan kami bersuka cita juga karena nama kami sudah terdaftar di dalam kerajaan surga, dan Engkau pasti datang menjemput kami. Kami bersyukur Bapa untuk semua kejadian yang terjadi di dunia sekarang ini. Hati kami tetap bersuka cita sebab ada jaminan daripada Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, biar firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati setiap anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak. Berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua. Jagai bangsa dan negara kami ini supaya aman. Di dalam nama Yesus Hamasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.